Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alfi Masukan Nazemi dengan NIM 196500006, jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini adalah video ketiga dari saya, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang hash table. Nah, dimana apa sih hash table itu? Hash table adalah suatu array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data. Untuk setiap key digunakan fungsi hash untuk memetakan key pada bilangan dalam rentang 0 hingga H, simbol penghubung size, penghubung I. Nah, untuk menambahkan data atau pencarian, ditentukan key dari data tersebut dan digunakan sebuah fungsi hash untuk menetapkan lokasi untuk key tersebut. Dan fungsi hash harus memiliki sifat berikut: mudah dihitung, dua key yang berbeda akan dipetakan pada dua sel yang berbeda pada array, membagi key secara rata pada seluruh sel. Sebuah fungsi hash sederhana adalah menggunakan fungsi mut, sisa bagi dengan bilangan prima. Nah, dan ini adalah listing kodenya. Listing kode dari hash table, dimana di sini saya memakai 3 class, yaitu class data, class hash table quadratic, dan class hash table up. Di class data ini terdapat beberapa deklarasi dan beberapa metode, diantaranya deklarasi integer data, ada metode data, dan juga metode getKey. Untuk di hash table quadratic ini ada beberapa metode, di mana metode ini yang berfungsi untuk menjalankan suatu perintah yang ada di hash table up. Apa saja? Misal display table, method as function, method insert, method delete, dan method find. Dengan listing kodenya ini. Nah, untuk di hash table up ini ada method main. Di method main ini untuk insert, dan juga ada beberapa pilihan yang nanti akan saya jelaskan. Dan ini pilihannya case A, case B, case C, case D, dan beberapa metode yaitu string get string, char get char, integer get integer. Nah, untuk menjelaskan tentang cara insert, delete, dan show, saya akan jelaskan ketika dengan menjalankan program ini. Kita jalankan run file, kita run. Oke. Sini ada beberapa menu yang saya pakai, yang saya sediakan, yaitu ada menu insert, delete, find, dan show. Kita coba show dulu. Terlebih dahulu kita tekan D. Nah, ini ada tadi telah saya masukkan data insert. Telah saya insertkan ada beberapa data dengan nilai 30, 46, 47, 68, 67. Nah, gimana sih caranya untuk penempatan data-data nilai ini ke dalam beberapa indeks ini? Nah, untuk angka 30, misal kita angka 30, kita lihat metode insert. Data item new data, integer g sama dengan integer get g, hash file. Nah, integer hash file ini untuk menentukan metode untuk menentukan indeksnya. Hash sama dengan hash file k. K tadi kan 30. Nah, ini memanggil metode hash file ini integer dengan pemanggilan integer k. Nah, return k modulus size. Modulus size ini artinya k bagi hasil dengan size, sisa bagi hasil. K nya 30 di modulus size, maka kan 0, hasilnya kan 0. Nah, ada suatu kondisi jika hash array 0, maksudnya array ke 0 ini tidak sama dengan 0, kan tidak masuk, karena kan 0 di indeks ke 0 kan tadi kan sebelum dimasukkan angka 30 kan kosong, jadi langsung masuk ini hash array hash file sama dengan item. Nah, coba kita insertkan. Misal kita mau memasukkan data, kita tekan A, kita masukkan nilai. Coba sih gimana sih cara implementasi teknik quadratic probing. Jadi kan teknik quadratic probing ini kan digunakan ketika terjadi collision. Bisa sih digunakan ketika dalam delete, find, dan juga insert tentunya. Delete, find, insert.
Nah, untuk collision kita jelaskan langsung ya. Kita cari nilai, dimana nilai itu ketika di modulus size itu hasilnya 0. Size nya kan 15, berarti 45. 45 modulus size sama dengan 0. Kita masukkan nilai 45. Nah, kita show, kita lihat angka 45 berada di angka 4. Kenapa kok di angka 4? Tadi kan modulusnya kan 0. Hasilnya kan 0, modulusnya kan 0. Seharusnya angka 45 ini berada di indeks ke 0. Nah, itulah teknik di sini dengan menggunakan teknik quadratic probing. Saya jelaskan ya, teknik quadratic probing. Probing itu dilakukan saat terjadi collision dengan increment menggunakan fungsi kuadratik, yaitu f i sama dengan i kuadrat. Nah, i kuadrat tadi kan 45. 45 ini kan pertama kan dicek dulu kan tadi ini ya. Nah, integer hash file sama dengan hash k kan 0. Ketika hash array ke 0, indeks ke 0 sama dengan 0 kan 0 kan sudah ada isinya 30, angka 30. Maka integer kuadrat f kali f plus plus f dikali f plus plus. Maksudnya gimana? F dikali f plus plus itu f nya sama dengan 1 dikali f plus plus, nilai kuadratnya berarti kan 1 dikali 1 berarti kan 1. Maka hash file sama dengan hash file nya kan tadi 0, indeks ke 0, 0 plus 1. Kita simpan ya, hash file, integer hash file ini. Nah, ini kita hitung, itu berarti hash file indeksnya itu sama dengan hash file nya 0 plus 1 kuadrat. Kuadratnya kan bernilai 1 tadi, maka hash file sama dengan 1. Nah, 1 hash file sama dengan hash file sama dengan modulus size. Jika hash file hash array arraynya itu indeks ke 0 tidak sama dengan 0, hash file nya kan 1. Jika hash file nya tadi kan 1. Jika hash array indeks ke 1 tidak sama dengan 0, maka hash file kembali lagi ke 0. Tadi kan hash file nya ke 0. Nah, ini kan di indeks kita itu kan ada data 46. Nah, maka kita ulangi lagi kondisi ini. Nah, kita lanjut ke kondisi yang selanjutnya, kondisi selanjutnya, karena ini kan tidak memenuhi hash file kuadrat lagi. F nya kan tadi kan 1, berarti sekarang 2. Hash file f ya 2 dikali 1 dikali f plus plus 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti kuadrat sama dengan 4. Hash file-nya jadi nilai hash file itu sama dengan hash file plus kuadrat. Hash file-nya tadi kan 0 plus 4. Berarti hash file-nya sama dengan 4. Nah, hash file-nya sama dengan 4. Jika array keempat tidak sama dengan 0 kan tidak memenuhi kondisi, tidak memenuhi if ini, maka langsung ke ini, hash array sama dengan item, maka angka 45 ini ditaruh di indeks keempat. Nah, begitupun seterusnya. Jika apabila ada suatu data yang dimasukkan dan ternyata hasil dari modulo ini tadi menunjukkan indeks ke indeks salah satu indeks yang telah diisi oleh suatu data, maka akan dilakukan teknik quadratic probing tadi. Nah, coba kita menu file. Kok menu file kan tadi kan C ya.
kita C, masukkan angka yang dicari, misal 68. Nah, 68 data ditemukan. Untuk find tadi caranya sama seperti insert. Kita dicek satu persatu. Nah, 68 hash funds K berarti kan 68. Hash file-nya berarti berapa? 68 60 berarti kan 8. Indeks ke 8 nilai hash file-nya kan 8. Terus hash file sama dengan hash file K1. Integer hash file 1 sama dengan hash file 8. Ini kan berarti hash file 1 kan juga 8. Integer F sama dengan 1. While ketika array ke 8 tidak sama dengan 0. Nah, ya kan? Betul kan? Maka ini masuk ini return hash array. Nah, kan langsung ketemu kan? Ketika array ke-8, indeks ke-8 tadi sama dengan K yang dicirikan 68 kan sama, maka return hash array sama dengan hash file, maka data telah ditemu. Begitu juga apabila ada suatu data yang dicari, ternyata data yang pertama hasilnya 0, kita misal mencari angka 30, mencari angka 45, kan 45 tadi kan di 0 sini, seharusnya kan di 0. Maka untuk mencari angka 45 ini sistem akan mencari di indeks ke 0. Apabila tidak, maka mencari ke indeks ke 1. Gara-gara fungsi teknik kuadratik tadi, yaitu x plus 1 kuadrat. Jika setelah x plus 1 kuadrat ini indeksnya masih ternyata ada yang isi, maka dilanjutkan lagi x plus 2 kuadrat. Dan jika masih ada yang isi lagi, maka x plus 3 kuadrat. Begitupun seterusnya sampai suatu indeks itu nilainya kosong dan tidak ada yang isi. Nah, begitu juga dengan delete. Kita misal ingin menghapus suatu data ya, misal kita ingin menghapus angka 30, 45. Nah, data 45 telah terhapus, kita show. Nah, 45 tidak ada. Nah, untuk menghapus delete ini sama tekniknya dengan menggunakan teknik quadratic probing. Sistem akan mengecek dulu. 45 kan tadi kan ada di indeks ke 0 seharusnya. Berhubung di indeks ke 0 ini sudah ada 30, maka langsung turun ke 1 dan menggunakan ini tadi x plus 1 kuadrat. Nah, ternyata 1 ini angkanya tidak sama dengan yang ingin dihapus, 45. Maka turun lagi. Di 45 berada di indeks ke-4. Nah, ternyata ditemukan. Maka 45 ini dihapus. Itulah logika dari listing kode ini, logika dari teknik quadratic probing. Nah, itu saja, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.